adik-adik, mungkin hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Tapi kakak percaya di dalam ibadah ini kita mendapatkan sukacita. Amin. Nah, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kakak ajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu. Kakak akan pimpin dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami kembali beribadah online Philadelphia Saningkis Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau bersukacita, kita mau katakan hati yang gembira adalah obat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau pujikan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Di dalam hidup
Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bersyukur, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita akan ambil sikap doa yang baik. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan beri tema janganlah bersungut-sungut, tetapi mengucap syukurlah. Nah, kita akan belajar dari satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dan bangsa ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bangsa ini tidak bisa menyenangkan hati Tuhan karena bangsa ini suka bersungut-sungut. Nah, kita akan melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Nah, ayo kita akan melihat videonya ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dari video ini tadi kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan dan akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tuhan murka kepada bangsa Israel karena bangsa Israel telah menyakiti hati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yang pertama, bangsa Israel selalu marah-marah, tidak bisa sabar dan tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua, bangsa Israel tidak tahu terima kasih. Sedemikian banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel suka melupakan pertolongan Tuhan. Kemudian yang ketiga,
bangsa Israel tidak takut akan Tuhan, sehingga dia berani mengatakan, mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Apakah kamu mau membunuh kami di padang gurun ini? Di sini tidak ada air, tidak ada roti. Untuk makanan yang hambar ini kami telah bosan, kami telah muak. Nah, itulah yang dikatakan orang-orang Israel kepada Musa. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Karena itu adalah perkataan yang melawan Tuhan, perkataan yang memberontak kepada Tuhan. Dan perkataan itu adalah perkataan yang menyakitkan hati Tuhan, dosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka kepada bangsa Israel. Tuhan marah kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan menurunkan hukuman, memberikan hukuman kepada bangsa Israel, yaitu melepaskan ular tedung, ular padang gurun, untuk memagut orang-orang yang suka bersungut-sungut itu. Nah, dari sini kita akan belajar. Anak-anak sekolah minggu Philadelphia Shining Kids, jangan sampai seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Tetapi kita harus belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita harus selalu bersukacita, selalu sabar, dan bisa mengendalikan diri. Kita mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dengan penuh sukacita. Kita mengerjakan tugas-tugas pekerjaan di rumah juga dengan sukacita. Dan kita kalaupun di dalam kerinduan kita ada kerinduan, ada keinginan untuk memiliki sesuatu, misalnya anak-anak ingin HP dan sampai hari ini anak-anak belum bisa beli HP, atau keinginan anak-anak itu masih belum kesampaian. Anak-anak harus belajar sabar. Yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Dan kalaupun doa kita masih belum dijawab oleh Tuhan, kita harus juga tetap sabar. Kita harus bisa mengendalikan diri. Ketika kita bisa sabar menanti pertolongan Tuhan, sabar menanti berkat Tuhan, itulah yang disebut dengan bisa mengendalikan diri. Jangan sampai kita bersungut-sungut dan marah-marah. Kemudian yang kedua, kita harus pandai berterima kasih kepada Tuhan. Apa artinya pandai berterima kasih? Yaitu kita bisa berterima kasih atau menerima baik itu hal yang baik maupun hal yang kurang baik. Hal yang baik contohnya yaitu berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau hari ini anak-anak bisa makan dengan cukup, bisa pakai baju dengan layak, anak-anak bisa sekolah, anak-anak mempunyai orang tua yang baik, yang mengasihi anak-anak, yang sayang kepada anak-anak. Itu adalah kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan ada yang lebih penting lagi daripada itu, yaitu jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah alasan yang kuat untuk kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, untuk menerima hal yang kurang baik, yaitu mungkin suatu hari tubuh ini memang tidak selamanya untuk sehat. Ada kalanya tubuh ini juga sakit. Kalau mungkin suatu hari tubuh kita sedang sakit, maka yang harus kita lakukan adalah selalu tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah, tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tetapi kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun tubuh kita sakit. Nah, itulah yang disebut dengan pandai berterima kasih kepada Tuhan.
Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dia setia menolong kita, Dia setia menyertai kita, Dia setia memberkati kita. Nah, oleh sebab itu dari mulut kita jangan sampai ada kata-kata yang melawan Tuhan, ada kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah dari mulut kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dari mulut kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita percaya ketika kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan, maka upah yang kita terima, kita percaya bahwa upah yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Nah, kalau bangsa Israel selalu marah-marah dan bersungut-sungut kepada Tuhan, upahnya adalah murka Tuhan, hukuman Tuhan. Tetapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka upah kita adalah berkat Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebab itu mari kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai ada kata-kata yang melawan Tuhan, yaitu bersungut-sungut. Mari kita akan membaca ayat hafalannya yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayo semua Alkitabnya dibuka dan kita akan baca bersama-sama. 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita dan memberkati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, jangan sampai dari mulut kami keluar kata-kata yang bersungut-sungut atau melawan Tuhan. Kalau di hari-hari yang lalu kami pernah bersungut-sungut, Tuhan, ampunilah kami. Biarlah hari-hari yang akan datang, mulut kami mau mengucap syukur terus kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan terlalu baik buat kami. Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan setia dan Tuhan telah senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu Philadelphia Shining Kids. Tuhan berkati orang tua mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Wah, senang ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Oh iya, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya dititipkan kepada mama atau kepada papa. Oke, kalau sudah selesai, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu kakak ajak kita berdoa kembali. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah pimpin kami mulai awal ibadah sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, dan pertemukan kami kembali di dalam ibadah Philadelphia Shining Kids selanjutnya dengan keadaan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.